Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang tema Mada ya'ni intima'i lil Islam. Apa arti berislam saya? Setiap kita yang mengaku dirinya sebagai muslim hendaknya bertanya dengan pertanyaan ini. Apakah keislaman saya sudah memenuhi syarat sebagai seorang muslim secara utuh, atau mungkin ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan bagaimana menjadi seorang muslim di dalam akidahnya. Nah, kita sudah bahas secara panjang lebar poin ini ya. Bagaimana menjadi seorang muslim dalam akidah. Karena ada seorang yang mengaku dirinya muslim tapi akidahnya tidak utuh, dan dia masih berkeyakinan tidak sebagai seorang muslim. Kali ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Banyak sekali poin-poin yang sudah kita sampaikan ya, terkait dengan bagaimana menjadi seorang muslim secara utuh di dalam akidahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kaifa akunu musliman fi ibadati. Bagaimana saya menjadi seorang muslim dalam ibadahnya, agar senantiasa kita mengontrol diri kita dalam ibadah kita sebagai seorang muslim secara sempurna. Jangan sampai kita mengaku diri kita sebagai seorang muslim tapi cara ibadah kita bukanlah cara ibadah orang yang muslim. Baik, kita akan membahas poin satu persatu. Ahibbati fillah, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian. Ibadah di dalam Islam adalah sebagai puncak ketundukan, nihayatul khudu' wa qimmatus syu'ur bi'azamatil ma'bud. Puncak ketundukan kita dan puncak perasaan kita dengan keagungan yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia merupakan jembatan penghubung antara kita dengan Khaliq, antara makhluk dengan Khaliq. Sebagaimana ini adalah sarana bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ya, manusia yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya, tujuan kehidupannya yang paling inti adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sudah menjadi seorang muslim, maka hendaklah kita mengevaluasi kembali cara ibadah kita. Pola-pola ibadah kita apakah benar-benar sudah menjadi seorang muslim yang ibadahnya sahihah. Baik, di antara poin-poin yang harus kita pahami, bagaimana kita menjadi seorang muslim yang ibadahnya sahihah, ibadahnya benar sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah menjadikan ibadah itu adalah ibadah yang hidup, yang menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar formalitas ya. Jadi ketika seorang muslim ibadah, maka jiwanya hidup, perasaannya hidup, akalnya hidup ya, tidak mengambang. Dan inilah yang digambarkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk al-ihsan. Mal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika engkau, dan pasti memang engkau tidak akan bisa melihat Allah ya, pada saat sekarang ini, maka rasakanlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat diri ya. Inilah yang disebut dengan ihsan. Maka ketika kita melaksanakan ibadah, bukan hanya sekedar formalitas, mengangkat tangan takbir, kemudian ruku, kemudian sujud, dan begitu seterusnya, tidak. Tapi semua gerakan yang kita lakukan adalah dalam pengawasan Allah Subhanahu
wa ta'ala, sehingga kita melakukannya dengan sangat serius. Ahabbati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua adalah an takuna ibadah khashi'ah astash'iru fiha hararatal wisal wa ladzatal khusyu'. Hendaklah ketika melaksanakan ibadah itu dilaksanakan dengan penuh kehangatan, merasa dirinya bersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh dengan kekhusyuan ya. Dan inilah yang menjadikan seorang ketika melaksanakan ibadah itu tidak banyak mengeluh ya, tidak banyak mengeluh. Semua yang kita lakukan dari berbagai macam bentuk ibadah tentunya ada rasa capek, rasa lelah ya. Tapi ketika kita menghayati bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa capek dan rasa lelah ini akan terkalahkan. Jika kita tidak menghayati, maka yang kita dapatkan hanya sekedar capek dan lelah. Kita puasa, kita sholat ya, semuanya sesungguhnya butuh energi juga ya, butuh energi. Apalagi haji, kemudian zakat, mengeluarkan sebagian dari harta kita, jadi kadang kita merasa terkurangi. Tapi begitu kita menghayati bahwa semua ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan terasa lelah dan terasa capek. Maka sebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin hazzuhu min shaumihi al-ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan al-ju' wal atash, rasa lapar dan rasa dahaga ya. Jadi tidak dapat pahala sama sekali. Karena apa? Karena menggerutu ketika melaksanakan ibadah ya, mengeluh ya ketika melaksanakan ibadah ya. Begitu juga ibadah yang lain, sholat ya. Ibadah sholat juga begitu. Kalau kita tidak menghayati bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya merasakan lelah dan capek saja. Maka begitu seorang muslim tahu makna ibadah ini, hendaklah tentunya dia akan melaksanakan ibadah dalam penuh kehangatan, hubungan langsung antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, seorang muslim yang ibadahnya baik, ibadahnya benar adalah ketika dia menghadirkan hatinya ya, fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berpikir sama sekali tentang selain Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di dalam sebuah hadis diilustrasikan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat seseorang yang melaksanakan ibadah yang hatinya tidak hadir. La yanzurullahu ila salatin la yahdurur rajul fiha qalbahu, la yahdurur rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang yang melaksanakan salat ketika dia tidak mampu menghadirkan hatinya dan badannya. Maka seorang yang melaksanakan salat hendaknya bukan hanya badannya saja yang hadir, tapi hatinya juga hadir. Inilah ibadah yang benar ya, bukan sekedar formalitas melaksanakan perintah tapi hatinya tidak hadir. Hibbati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya dimaksud dengan seorang muslim yang ibadah yang baik, yang benar adalah ketika dia merasa terus-menerus ingin menambah dan menambah ibadah yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang sudah merasakan kelezatan ibadah, maka ia ingin bertambah terus melaksanakan ibadah. An akuna fil ibadati tama'an la aqna'u wa nahman la ashba'. Merasa belum puas
kalau dia hanya sekedar melaksanakan satu bentuk dari ibadah. Seorang muslim sudah mampu melaksanakan sholat 5 waktu ya, dengan baik, dengan benar. Mestinya ketika sholat 5 waktu itu dilakukan dengan baik dan benar, maka akan mendorong dia untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Tapi ketika sholat 5 waktu, kewajiban sholat tersebut belum dilakukan dengan baik dan benar, maka pasti dia akan mendorong dirinya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Dan itulah yang digambarkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha, dan seterusnya. Ya. Artinya apa? Ketika seorang sudah melaksanakan lazzatul ubudiyah, kelezatan di dalam ibadah, maka pasti akan terdorong untuk melaksanakan ibadah-ibadah tambahan berikutnya. Dan kuncinya, jika seseorang sudah melaksanakan ibadah wajibnya dengan baik dan benar, pasti dia akan berusaha melaksanakan ibadah sunnah berikutnya. Baik, kemudian poin yang selanjutnya yang menjadikan ciri khas ketika seorang memang benar-benar melaksanakan ibadah dengan baik dan benar adalah berusaha menambahkan ibadah yang paling utama. Di antaranya apa? Di antaranya adalah qiyamul lail ya. Qiyamul lail ini adalah ibadah tambahan yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah buktinya. Karena qiyamul lail ini merupakan sunnah yang butuh juhud, butuh kesungguhan, butuh pengorbanan ya, butuh fokus ya di dalam melaksanakannya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila ya. Ini dorongan dari Al-Qur'an agar kita melaksanakan qiyamul lail ya. Ahibbati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan an akuna musliman fi ibadati? Nah, menjadi muslim di dalam ibadahnya adalah ketika seseorang ya di dalam bentuk-bentuk ibadahnya menambahkan ibadah yang lain yang utama. Di antaranya adalah membaca Al-Quran dan tilawah Al-Quran. Jadi memiliki dan memilih waktu-waktu khusus ya yang dia gunakan untuk tilawatul Quran, tadabbur Quran, hafal Quran, dan merenungi isi dan kandungan Al-Quran. Dan itulah sikap hidup seorang muslim ya, tidak mencukupkan diri hanya sekedar melaksanakan ibadah-ibadah sifatnya mahdoh. Ada ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, nawafil yang ditekankan di dalam Islam itu. Terutama ketika kita membaca Quran, sama halnya sesungguhnya ketika kita sholat ya. Kenapa? Karena ketika sholat berkomunikasi dengan Allah dalam bentuk yang lain, dengan cara yang lain. Ketika membaca Al-Quran juga demikian. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang melaksanakan ibadah dalam bentuk yang lain. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu kepada kita secara langsung. Dan kita membacanya. Nah, kita membacanya di depan kita. Hibbati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah mengapa kita dianjurkan ketika membaca Al-Quran, dianjurkan untuk membacanya dengan serius, ya, dengan khusyuk, ya, dengan penuh penghayatan. Karena memang Al-Quran ini diturunkan benar-benar untuk pegangan hidup dan pedoman hidup kita. Dan bahkan turunnya Al-Quran mengalami periodisasi yang sangat mengesankan di dalam sejarah ya.
tidak turun seketika tanpa perjuangan. Semua periode Al-Quran turun itu penuh dengan perjuangan, ya. Penuh dengan perjuangan, bahkan berdarah-darah, ya. Ini maka dari ketika kita membaca Al-Quran itu ya harus dengan serius, ya. Harus dengan serius. Ini bukan seperti halnya buku yang kita kenal yang lainnya, ya, dicetak kemudian kita baca, atau komik atau novel. Bukan, tidak begitu. Ini pedoman hidup bagi manusia. Maka begitu kita membaca Al-Quran, hendaklah membacanya dengan serius. Bahkan dianjurkan ketika kita menghadapi atau membaca ayat-ayat yang sifatnya sedih, ya, menceritakan tentang kesedihan, hendaklah kita ikut tenggelam di dalam kesedihan. Ketika kita membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang kebahagiaan, maka hendaknya kita ikut berbahagia. Bahkan berdoa kepada Allah akan diberikan kebahagiaan tersebut, ya. Nah, inilah cara berinteraksi kita dengan Al-Quran, ya. Ibadah kita dengan cara membaca, tilawah, tadabbur Al-Quran. Pilihlah waktu-waktu yang khusus, ya. Pilihlah waktu-waktu yang khusus untuk tadabbur dan membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang bagaimana sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung-gunung bebatuan, ya, ciptaan Allah yang sifatnya jamadat, ya, yang sifatnya benda-benda yang tidak berakal, itu semuanya tunduk, takut ketika berhadapan dengan Al-Quran. Kita diberikan Al-Quran, hendaklah kita khusyuk ketika membaca Al-Quran. Baik, hibati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak sekalian, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ini sebagai hidangan kita. Maka jangan tinggalkan Al-Quran ini, jadikanlah dia senantiasa menjadi nutrisi kita. Hidangan itu kan yang selalu dinanti, ya, selalu dinanti untuk dijadikan sebagai nutrisi. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, ya. Faqbalu ma'dubatahu. Maka sambutlah hidangan Allah tersebut untuk nutrisi kehidupan. Baik, next yang selanjutnya, kaifa akunu musliman fi ibadati, bagaimana saya menjadi seorang muslim di dalam ibadah kita, adalah dengan menjadikan doa sebagai mi'raj kita, sebagai andalan kita, dan kita selalu menghiasi seluruh gerak-gerik kita, aktivitas kita dengan doa, sehingga kita merasa seluruh kehidupan kita adalah ibadah. Nah, tidak ada satupun yang tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dikatakan bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Rasulullah mengatakan, pesan kepada kita, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Mukh itu otaknya ibadah. Apapun aktivitas yang kita lakukan, hendaklah semuanya diiringi dengan doa. Ketika tidur, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika hendak tidur, ya, pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadakas salihin. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Ketika bangun juga demikian. Ketika memakai pakaian berdoa juga, ya. Ketika melepas pakaian berdoa. Ketika keluar dari rumah juga berdoa. Ketika berjalan menuju masjid berdoa, menuju pasar berdoa, menuju tempat-tempat ramai berdoa, ya. Ketika makan berdoa, selesai makan juga berdoa, ya. Ketika masuk ke kamar mandi, ya, juga berdoa. Keluar kamar mandi juga berdoa. Suami istri juga begitu, ya. Ketika selesai sholat, ya, juga kita
akhiri dengan doa, dengan zikir wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain di dalam majelis, selesai berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketika Anda bepergian, ya, juga berdoa, pasrah kepada Allah Subhanahu. Turun hujan, berdoa juga, Allahumma sayyiban nafi'an. Ketika ada petir menggelegar, ya, ketika ada kuruh yang menggelegar, ya, kita juga berdoa. Ya, ketika melihat bulan, berdoa. Ketika melihat anak kecil juga berdoa, ya. Melihat atau menyaksikan anak kecil yang baru lahir, ya, juga berdoa, u'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Ketika dalam keadaan sedih, ya, atau dalam keadaan gundah gulana, kita berdoa. Ketika mengunjungi orang yang sakit, ya, juga berdoa. Ketika mengunjungi orang yang meninggal, juga berdoa. Dan begitu seterusnya. Tidak ada satupun kesempatan di dalam kehidupan kita kecuali kita hiasi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud bahwa an akuna musliman fi ibadati, saya menjadi seorang muslim di dalam ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira itu apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kesempatan berikutnya, di sesi berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hidayah itu kepada kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.